Baik, hari ini kita semuanya akan belajar tentang modul ajar. Apa? Modul ajar. Oke, semuanya sudah siap? Siap. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada mari kita berdoa bersama-sama dengan harapan yang kita pelajari di kesempatan sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan bermanfaat bagi orang lain. Amin, amin ya Rabbal. Selanjutnya, sebelum kita membahas tentang modul ajar, apa yang ada di dalam benak kalian, apa yang ada di dalam pikiran kalian yang berkaitan dengan modul ajar? Ya, Mas Tabib. Rancangan. Oke, masuk. Selanjutnya, Mas Adi metode. Oke, masuk. Betul, berani. Media pembelajaran. Jadi, oke, baik. Jadi semua yang sudah disebutkan tadi, baik itu metode, buku ajar, media pembelajaran, adalah penilaian pelajaran itu adalah komponen-komponen daripada modul ajar. Oke, kita akan masuk pada materi yang namanya adalah teknik menyusun modul ajar. Sekali lagi, teknik menyusun modul ajar. Oke, bagus. Sekarang bagaimana teknik menyusun modul ajar yang baik? Di sini kami sediakan slide yang berisi teknik untuk menyusun modul ajar. Yang pertama adalah analisis kebutuhan siswa, bukan profil belajar Pancasila, capaian pembelajaran dan kompetensi kebiasaan. Ini yang pertama-tama harus disusun adalah menganalisis kebutuhan siswa. Bahwa kebutuhan siswa itu berbeda-beda antara kelas yang satu sama lain berbeda-beda, apalagi berbeda jenjang kelas 1, 2, 3 dan seterusnya itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Sebab itu, maka di awal untuk menyusun modul harus menentukan profil belajar Pancasila, capaian pembelajaran dan kompetensi kebiasaan. Kemudian yang kedua, merancang tujuan pembelajaran. Buat tujuannya spesifik, terukur, dapat tercapai, relevan dan berwaktu. Atau disingkat dengan kata SMART. Apa? SMART. Tujuannya harus spesifik, detail, dan terukur. Bisa diukur itu harus memenuhi pada kategori C1 sampai C6 yang kita pelajari melalui taksonomi Bloom. Apa? Taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom itu ada kata-kata operasional yang dapat diukur, dapat dicapai, dan tentunya harus relevan dengan perkembangan dan juga berwaktu atau ada batas waktu yang ditentukan. Yang ketiga, menyusun alur tujuan pembelajaran atau dengan ATP. Rencanakan urutan pembelajaran yang logis dari awal hingga akhir selesai. Di alur tujuan pembelajaran ini bagaimana menyusun modul yang spesifik, yang berurutan, beruntun dari awal hingga akhir, sehingga semua materi dan tujuan pembelajaran tidak ada yang terlewatkan. Yang keempat, memilih materi dan sumber belajar. Gunakan sumber belajar
Kelima, merancang kegiatan pembelajaran. Dengan aktivitas yang interaktif, kreatif, kolaboratif, dan berkesan pada. Oke, berkesan pada siapa? Siswa. Jadi kurikulum Merdeka mengajarkan kita semuanya bagaimana pembelajaran selalu berpusat pada siswa. Bagaimana mengajar siswa yang aktif, kreatif, dan berkesan. Kemudian yang keenam, menyusun asesmen. Tentukan jenis asesmen, diagnostik, formatif, dan formatif dan seterusnya. Jadi di akhir dari masa pembelajaran, guru harus melaksanakan apa namanya? Asesmen. Ya, asesmen ini meliputi asesmen kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif, afektif, dan psikomotor. Mana kata kerja operasionalnya bisa kita cari, bisa kita lihat dari kata-kata melalui pelajaran taksonomi. Rekan-rekan sekalian, ini berkaitan dengan teknik modul ajar. Selanjutnya adalah kita melakukan diskusi, review materi tentang modul ajar yang sudah saya bagikan kepada masing-masing. Untuk itu, silakan masing-masing berkumpul berdasarkan kelompok. Di dalam pelajaran pendidikan agama dan juga budi pekerti yang berkaitan dengan P5 menurut Bapak, apa masalah yang bisa timbul jika seseorang itu terbiasa berada di layar dia? Baik, saudara-saudara, saya kira sudah cukup untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing kelompok. Satu, kelompok dua, dan kelompok tiga. Tepuk tangan. Oke, sekarang dari kelompok satu ya. Pertanyaannya sama. Untuk kelompok satu, dua, dan kelompok tiga. Apa yang kalian dapatkan dari mereview modul ajar? Kita tuh jadi tahu bahwasannya untuk menyiapkan modul ajar itu kita harus menyiapkan juga metode cara kita mengajar itu bagaimana, harus menggunakan berapa metode, satu atau dua atau tiga atau lebih. Oke, jadi betul ya kelompok satu bahwa dalam sebelum unsur modul itu harus menentukan metode apa yang akan kita gunakan. Karena itu akan menentukan pembelajaran di kelas nanti akan didesain seperti apa. Oke, kemudian lanjut kelompok dua. Pentingnya siswa sebelum diajak untuk menjadi perilaku tertenang itu seperti yang mereka harus kuat dulu di fondasi dasarnya.
depan kita harus menentukan tujuan pembelajaran, harus menentukan metode atau strategi pembelajaran, dan juga merefleksikan bagaimana materi-materi yang diajarkan di kelas itu bisa ditindaklanjuti dan dilaksanakan di rumah masing-masing, serta kita semuanya bisa mendidik siswa-siswa kita dengan